Gang kecil itu sempit dan gelap, hanya diterangi lampu jalan redup yang kelap-kelip seperti mau putus. Di ujung gang berdiri warung sederhana dengan papan kayu kusam bertuliskan Maie Bu Rini. Siang hari warung itu terlihat biasa saja, malah sering sepi. Tapi malam hari, entah kenapa selalu ramai. Padahal jam bukannya cuma dari jam 8 malam sampai lewat tengah malam. Vira baru seminggu pindah ke kosan dekat situ. Anak baru belum banyak kenalan, tapi satu hal yang langsung dia sadari. Aroma mie dari warung itu luar biasa menggoda. Wangi gurih yang nyusup sampai ke dalam kamar kosnya, padahal jaraknya hampir 100 meter. Anehnya, cuma tercium malam hari. Malam itu, Vira lagi sendiri. Reno, pacarnya, belum datang. Perutnya keroncongan dan isi dapur kos cuma mie instan yang udah lewat tanggal kadaluarsa. Mau gak mau, dia buka jendela, ngendus pelan. Aromanya makin kuat, harum kaldu yang bikin lidah serasa gatal, pengen ngunyah. Coba sekali, gumamnya sambil ganti baju. Jalan ke warung Bu Rini gak jauh. Tapi rasanya kayak masuk ke dunia lain. Gangnya sunyi, suara jangkrik bersautan. Vira sempat lihat bayangan hitam melintas cepat di antara dua tembok rumah kosong. Tapi dia abaikan. Mungkin kucing, pikirnya. Warungnya kecil, cuman ada 4 meja panjang. Di dapurnya berdiri seorang wanita parubaya. Kulitnya putih pucat, bibirnya merah, matanya sayu. Tapi yang bikin Vira ngeri, wanita itu tersenyum lebar padanya, tapi matanya kosong. Gak ada rasa, gak ada nyawa. Mau pesan nak? Tanya Bu Rini dengan suara lembut. Mie rebus spesial ya Bu? Jawab Vira sambil duduk. Di sekelilingnya ada 3 pria. Semuanya dewasa, pakai kemeja rapi, tampak seperti pegawai kantoran. Mereka makan dengan lahap, tanpa suara, tanpa bicara. Suasananya aneh, hening kayak kuburan. Vira coba main HP sambil nunggu, tapi sinyal mendadak hilang. Bahkan notifikasi pun enggak muncul. Saat dia lihat keluar jendela warung, gang itu tampak lebih gelap dari tadi. Ini mie-nya, ucap Bu Rini sambil meletakkan semangkuk mie rebus di depannya. Aromanya lebih kuat dari yang tercium dari kos. Kuahnya kuning pekat, taburan daun bawangnya segar, dan irisan daging entah apa tampak menggiurkan. Tapi yang bikin Vira bengong, uap mie itu bentuknya aneh. Seperti membentuk wajah seseorang yang menjerit. Vira berkedip cepat. Wajah itu menghilang. Mungkin cuma capek, pikirnya. Dia suap mie itu perlahan. Rasanya luar biasa. Gurihnya nendang, pedasnya pas, dan dagingnya empuk banget. Tapi baru 3 suap, tubuhnya mulai hangat. Bukan panas biasa, tapi seperti dipeluk dari dalam. Degup jantungnya lebih kencang, kulitnya gatal aneh, dan ada sensasi mengalir di antara pahanya. Dia buru-buru habiskan mie itu dan berdiri. Mau pulang dulu Bu, makasih ya. Datang lagi besok ya, kalau kamu suka rasa yang membangkitkan, kata Bu Rini. Senyumnya melebar tapi matanya tetap kosong. Vira gak jawab. Dia langsung jalan cepat ke kosan. Gang sempit itu terasa lebih dingin. Tapi tubuhnya panas. Saat dia buka pintu kamar, Reno udah duduk di kasur main HP. Kok lama banget? Dari mana aja sih? Tanya Reno ketus. Vira gak jawab. Matanya nyalang, nafasnya berat. Dan dalam beberapa detik kemudian, dia langsung loncat ke tubuh Reno, seperti dikendalikan hasrat yang gak bisa ditahan. Tapi malam itu adalah awal dari petaka yang gak pernah Vira duga. Esok harinya, Vira bangun dengan tubuh lemas. Reno masih tertidur. Tapi saat dia bangunkan, tubuh Reno dingin. Bibirnya membiru, mata terbuka, tapi gak bernyawa. Vira menjerit, tapi anehnya, gak satu pun penghuni kos keluar melihat. Seolah suara jeritannya ditelan malam.
Di bawah jendela kamarnya, aroma mie rebus kembali menguar, lebih kuat dari semalam. Dan Vira sadar, dia ingin makan lagi. Malam itu, tubuh Vira seperti terbakar dari dalam. Panasnya nggak wajar, tapi bukan karena demam. Lebih mirip gelombang gairah yang meledak tanpa peringatan. Setiap sentuhan kain di kulitnya serasa menggelitik, memancing sesuatu yang sulit dijelaskan. Reno masih duduk di tepi ranjang, heran lihat pacarnya berubah drastis. Baru aja buka mulut mau tanya, Vira udah merangkak naik ke pangkuannya. Matanya tajam, bibirnya sedikit terbuka, nafasnya berat. Nafas itu bau mie, tapi juga ada aroma asing, seperti rempah yang menusuk, campur keringat, dan nafsu. "Kamu kenapa sih, Vir?" tanya Reno, separuh cemas, separuh bingung. "Diam. Sini, aku pengen kamu malam ini. Sekarang juga," bisik Vira, serak dan berat. Nggak nunggu jawaban, Vira langsung mencium bibir Reno. Ciumannya nggak lembut, buas. Seperti kelaparan, atau lebih tepatnya, kehausan akan sesuatu yang nggak pernah dia tahu sebelumnya. Tangannya masuk ke dalam kaos Reno, meraba dada pacarnya tanpa ragu. Reno, yang awalnya kaget, mulai terbawa suasana. Tapi ada sesuatu yang janggal. Vira seperti bukan Vira. Gerakannya terlalu cepat, terlalu dominan. Dia bahkan mendorong Reno sampai terbaring, lalu naik ke atas tubuhnya. Matanya menyala dalam gelap, dan dia menggigit bibir bawah Reno sampai berdarah. Reno mengerang pelan, antara kesakitan dan kenikmatan. "Sakit, Vir. Pelan-pelan dong." Vira nggak peduli. Bajunya sendiri ditarik paksa, dan dia bergerak seperti binatang. Nafasnya mendesah keras, berkeringat deras, tapi kulitnya tetap dingin. Reno menatap wajah Vira, tapi makin lama, ada yang aneh. Wajah itu berubah-ubah. Kadang Vira, kadang seperti wanita tua. "Vira? Sst, jangan panggil nama itu, malam ini aku milik kamu. Sepenuhnya," jawabnya lirih, tapi suaranya terdengar dua lapis. Ada suara lain di balik suara Vira. Reno mencoba bangkit, tapi Vira mencengkeram tangannya keras. Kuku-kukunya tajam, dan entah dari mana, darah mulai menetes dari bahu Reno. Vira menjilat darah itu seperti nikmat. Adegan panas itu terus berlangsung dengan intensitas yang nggak biasa. Kasur mereka bergoyang keras. Dinding kamar kos bergemeretak. Di luar, seekor kucing melolong panjang. Tapi nggak ada yang peduli. Vira benar-benar kehilangan kendali. Bahkan Reno pun kewalahan. Setiap kali mereka mencapai klimaks, tubuh Reno gemetar. Tapi bukan karena nikmat. Lebih mirip seperti disedot habis. Energinya terasa menguap, tubuhnya makin lemas, pandangannya kabur. Selesai semua, Vira rebah di samping Reno. Nafasnya tenang, peluh di dahinya dingin. Tapi Reno tergeletak kaku. Mata terbuka, bibir membiru, kulitnya pucat. Vira nggak langsung sadar. Dia merasa segar, bahkan ringan. Tapi saat menyentuh tangan Reno, dinginnya menusuk. "Reno?" Dia goyangkan tubuh cowoknya. Nggak ada respon. Wajahnya masih basah darah dari gigitan Vira tadi. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Mulutnya terbuka setengah. Nafasnya berhenti. "Reno emang." Vira menjerit panik, tapi jeritanya nggak menggema, seperti ditelan tembok kamar. Dia lari ke jendela, buka gorden, dan di bawah sana, Bu Rini berdiri di pojok gang, menatap ke arah kamar kos Vira. Masih dengan senyum khasnya. Tapi kali ini, senyumnya lebih lebar, terlalu lebar, sampai pipinya robek. Mata kosong itu seperti menyaksikan semuanya dari jauh. Vira mundur pelan. Kakinya gemetar. Dia menatap Reno sekali lagi, lalu menutup tubuhnya dengan selimut. Badannya kembali dingin, tapi di antara selangkangnya masih terasa hangat dan lengket. Dia tutup mata, tapi di dalam pikirannya,
mie rebus itu muncul lagi. Uapnya, wanginya, dan rasa nikmat yang membuatnya rela kehilangan segalanya, termasuk nyawa Reno. Pagi itu Vira duduk terpaku di tepi ranjang. Reno masih di sana, tubuhnya kaku dan dingin. Mayatnya belum juga dipindahkan. Dia terlalu takut. Bukan cuma takut karena pacarnya mati mendadak, tapi lebih dari itu, takut karena dia merasa dirinya penyebabnya. Semalaman dia bolak-balik mandi, berharap sensasi panas aneh di tubuhnya menghilang. Tapi tidak. Bahkan sekarang pun, tubuhnya masih seperti dialiri bara kecil yang menyebar pelan tapi pasti. Dan lebih gilanya lagi, dia lapar. Lapar bukan karena belum makan, tapi lapar akan mie itu. Enggak, Vira, lu gila kalau kesana lagi. Gumamnya sendiri, tapi tiap kali mencoba menjauh dari jendela, aroma mie rebus itu seolah memanggil. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengelus hidungnya, menusuk sampai ke dasar perut. Dia memutuskan untuk menelepon polisi. Tapi anehnya, HP-nya mati total. Listrik masih nyala, tapi baterai yang semalam penuh sekarang nol. Vira mulai panik. Dia lari ke kamar tetangga kos. Ketuk pintu. Nggak ada jawaban. Dia coba yang lain, tetap sepi. Anehnya, kos yang biasanya ramai suara anak muda ini sekarang hening. Terlalu hening. Vira turun ke lantai bawah, buka pintu depan. Jalanan sepi, bahkan warung depan yang biasa jual gorengan pagi-pagi belum buka. Dia lari ke warung kelontong sebelah dan akhirnya ketemu orang. "Mbak, numpang pinjem HP ya? Temen saya kayaknya nggak bernyawa di kamar. Saya mau telepon polisi." Ibu warung itu menatap Vira lama, lalu menggeleng pelan. "Nggak bisa, HP saya hilang dari kemarin." "Hilang? Maksudnya?" "Udah, mending kamu pulang aja. Jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu," katanya datar. Lalu dia masuk ke dalam, menutup pintu. Vira terpaku. Jantungnya makin kencang. Dia lari lagi ke gang kos. Tapi langkahnya melambat saat melewati ujung gang itu. Tempat warung Burini berdiri. Warung itu masih tutup. Tapi aroma mie-nya tetap tercium. Lebih tajam, lebih pekat. Seperti ada yang memasak dari balik tirai kayu itu. Dia coba melangkah menjauh, tapi gagal. Tubuhnya malah melangkah pelan ke arah warung, seperti ditarik magnet. Saat dia sampai di depan pintu warung, tirai bambunya bergoyang sendiri, tanpa angin, dan perlahan-lahan pintunya terbuka. Burini berdiri di sana. Kali ini lebih menyeramkan. Wajahnya pucat seperti mayat, rambutnya tergerai kusut, dan matanya merah darah. "Datang lagi ya, sudah kubilang mieku bisa bikin ketagihan," ucapnya pelan. Vira mundur, tapi tubuhnya gemetar. "Apa yang ibu taruh di mie itu? Kenapa Reno?" Burini tersenyum. "Itu bukan urusanmu. Yang penting kamu kembali, itu artinya kamu cocok." Tiba-tiba, dari balik warung muncul seorang pria. Wajahnya pucat, matanya kosong. Vira kenal wajah itu. Dia salah satu pelanggan yang semalam makan diam-diam. Mereka semua juga cocok, sama seperti kamu. Tapi tidak semua bertahan setelah kenikmatan pertama. Vira menahan tangis. Dia mundur cepat-cepat dan lari ke kos. Tapi saat sampai di kamar, tubuh Reno sudah tidak ada. Selimutnya masih berantakan. Bekas darahnya masih ada di bantal. Dia panik. "Reno?" Dia buka semua lemari, cek kolong kasur, nggak ada. Dan lalu, ponselnya tiba-tiba menyala sendiri di meja. Layar menampilkan satu pesan baru. Dari nomor tak dikenal, "Makan lagi malam ini, atau kamu yang jadi penggantinya." Vira lempar ponselnya, menangis, nafasnya sesak, tapi dari balik jendela, aroma mie rebus itu makin tajam. Dia tahu, malam nanti dia harus membuat pilihan, makan atau mati. 3 hari setelah kematian Reno,
Kos-kosan Vira mendadak jadi lebih sepi. Gak ada lagi suara gitaran tengah malam, gak ada tawa cowok-cowok kampus yang biasa nongkrong di teras sambil nyeruput kopi sachet. Semua terasa hening. Bahkan suara motor pun jarang terdengar lewat gang itu. Entah kenapa, hawa di sekitar kos seperti berubah, lebih dingin dan suram. Vira masih gak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, dia mimpi buruk, mimpi yang aneh-aneh. Ada satu mimpi yang terus berulang. Dia duduk di dalam warung Burini, sendirian, disuguhi semangkuk mie yang mengeluarkan suara seperti desahan. Saat dia menyuapnya, lidahnya terbakar. Tapi dia nggak bisa berhenti makan. Di akhir mimpi itu, dia selalu muntah darah. Vira mulai takut tidur. Setiap kali buka mata tengah malam, dia ngelihat bayangan Reno duduk di pojok kamar. Diam, menatap dengan mata yang udah membusuk. Kadang Reno datang lebih dekat, duduk di pinggir kasur sambil pegang tangannya. Tapi tangan itu dingin dan basah. "Vira, kamu tegah." Suara itu selalu sama, pelan, serak, dan penuh amarah. Tapi bukan cuma mimpi, siang hari pun mulai terasa aneh. Tiap Vira keluar kamar, anak-anak kos lain mulai jaga jarak. Mbak Rani yang biasanya cerewet mendadak cuek. Bahkan si Yuni, teman sekamarnya, sekarang lebih sering di luar dan tidur di kamar temennya. Puncaknya, saat Vira duduk di warung depan gang buat beli rokok, ibu penjual warung itu nyeletuk pelan waktu lihat dia. "Itu loh, anak yang pacarnya mati tiba-tiba. Katanya habis dari kamarnya." Vira berpura-pura gak dengar, tapi matanya panas. Dia kembali ke kamar, duduk di kasur, lalu menatap cermin. Wajahnya pucat, tapi bukan cuman itu. Ada sesuatu di matanya, pandangan kosong, sama kayak Burini. Ya, Burini. Entah kenapa Vira merasa harus kembali ke warung Mia itu. Meski dia takut, rasa penasarannya lebih kuat. Malam itu juga, dia keluar diam-diam. Warung Burini tetap buka. Jam 10 malam, warungnya justru makin ramai. Isinya laki-laki semua. Dari remaja, mahasiswa, sampai pria dewasa. Mereka makan sambil sesekali melirik Vira. "Kamu datang lagi, sayang," sambut Burini dengan suara manis. Senyumnya lebar, tapi matanya tetap dingin. Vira duduk di bangku pojok. Hatinya nggak tenang. "Saya mau mie spesial, Bu." "Tentu, yang istimewa ya." Burini berkedip satu kali. Vira mengangguk, walau jantungnya berdetak nggak karuan. 10 menit kemudian, mie itu datang. Uapnya tebal, wangi rempahnya menusuk. Tapi ada aroma lain, seperti bau amis. Vira menyendok perlahan. Di tengah mangkuk ada daging yang bentuknya aneh. Bukan ayam, bukan sosis. Lebih mirip potongan daging lidah atau usus manusia. "Makanlah. Kamu lapar, kan?" bisik Burini dari belakangnya. Vira hampir muntah. Tapi entah kenapa tangannya nggak berhenti. Dia makan. Setelah suapan ketiga, suara mulai muncul di telinganya. "Satu nyawa, satu mangkuk." Vira tersentak. Dia menoleh. Tapi semua orang di warung tetap makan seperti biasa, seolah nggak dengar apapun. "Apa, Bu? Tadi Burini bilang sesuatu?" "Enggak, saya cuma bilang mie-nya cocok buat kamu," jawab Burini pelan. Tapi matanya bergerak cepat, seperti mata ular. Vira menyelesaikan mie itu setengah hati. Perutnya mual, tapi otaknya seperti dikaburkan. Saat pulang ke kos, langkahnya limbung. Badannya kembali panas tapi bukan karena demam. Di dalam kamar, dia buka baju dan berdiri di depan cermin. Kulitnya terlihat lebih halus, tubuhnya lebih menggoda.
Tapi di lehernya muncul bercak merah seperti bekas cupang. Banyak. Dan di pahanya ada memar seperti dicengkeram kuat. Aku nggak ngapa-ngapain tadi malam. Kok bisa begini? Dia duduk di kasur. Kepalanya nyeri. Nyeri. Dan entah kenapa di bawah bantalnya ada helai rambut putih panjang. Bukan rambutnya. Dia buang itu ke tempat sampah. Tapi saat membuka tempat sampah, ada bungkus plastik mie yang penuh darah. Vira membeku. Tangannya gemetar. Dia mundur lalu melihat pintu. Terkunci. Padahal dia nggak pernah ngunci dari dalam. Dari luar kamar, suara langkah kaki terdengar. Berhenti tepat di depan pintunya. Lalu ada suara bisikan. "Kamu sekarang milik kami." Vira berteriak, tapi nggak ada yang datang. Gang kos itu benar-benar sepi malam itu, dan di luar jendela kamarnya, bayangan Bu Rini berdiri lagi, menatapnya dengan senyum yang makin lebar. Kali ini darah menetes dari mulutnya. Hari ketiga setelah kematian Reno, Vira masih terkurung di dalam kamarnya. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan matanya sayu seperti orang yang kehilangan arah. Kosan jadi sepi. Mahasiswa lain pada pindah karena desas-desus soal Reno yang katanya meninggal tiba-tiba setelah berhubungan dengan Vira. Tapi anehnya nggak ada polisi yang datang. Bahkan jasad Reno dibawa diam-diam malam itu oleh 2 orang pria berpakaian gelap. Vira cuma bisa lihat dari balik jendela. Yang lebih aneh lagi, Bu Rini malah muncul keesokan paginya bawa mie rebus ke kamar Vira. "Makan dulu nak, biar kuat. Kamu cantik, sayang kalau pucat begitu," katanya. Meletakkan mangkuk panas di atas meja belajar Vira. Uap mie itu menggoda lagi. Harumnya sama. Dan Vira nggak bisa menolak. Setelah suapan pertama, tubuhnya langsung hangat. Tapi kali ini nggak ada nafsu meledak-ledak seperti malam dengan Reno. Hanya rasa nyaman yang menjalar perlahan. Bu Rini duduk di kursi sambil senyum seperti biasa. "Reno, kenapa bisa mati, Bu?" tanya Vira pelan. Bu Rini tidak langsung jawab. Dia hanya menatap mangkuk mie yang mulai kosong. Kadang yang kita cintai memang nggak bisa bertahan lama kalau dia bukan bagian dari jalan kita. Jalan apa maksudnya? Kamu akan ngerti pelan-pelan. Semua perempuan cantik pasti punya harga untuk dibayar, termasuk kamu. Vira menelan ludah. Kalimat itu terlalu dalam untuk dipahami. Tapi entah kenapa, ada rasa takut yang mulai muncul. Malam harinya, Vira memberanikan diri keluar. Dia jalan ke arah gang kecil tempat warung Bu Rini biasa buka. Tapi warung itu gelap. Nggak ada kompor menyala. Nggak ada suara penggorengan. Hanya meja dan kursi kosong dan pintu kayu yang tertutup rapat. Vira maju pelan. Dia tekan daun pintu, nggak dikunci. Bau rempah langsung menyeruak. Di dalamnya suasana lembab. Dinding warung dipenuhi foto-foto lama. Wajah para pria, sebagian masih muda, sebagian tua. Tapi semua wajah itu punya satu kesamaan, senyum kaku dan tatapan kosong. Vira menyentuh salah satu bingkai. Ada nama di bawahnya, Surya 2018. Dia mundur, jantungnya berdebar. Lalu, tanpa sengaja, dia menyenggol rak kayu. Sebuah buku lusuh jatuh. Vira memungutnya. Buku catatan. Halamannya dipenuhi tulisan tangan. Awalnya resep mie biasa. Tapi di halaman tengah, tulisannya berubah. Hari ini tumbal diterima. Darahnya kuat, mie terasa lebih hidup. Hidup. Pelanggan makin ramai. Surya terlalu keras kepala, tapi tubuhnya cukup untuk seporsi mie spesial. Vira gemetar. Buku ini bukan sekadar resep. Ini jurnal pesugihan. Dan Surya, pria di foto itu, pernah jadi korban.
seperti Reno, seperti Vira membalik halaman. Nama-nama korban makin banyak, tahun demi tahun. Bahkan ada catatan, Vira dipilih karena energi seksualnya kuat, akan jadi perantara baru, diberi porsi bertahap. Tangannya langsung melepaskan buku itu. Dia mundur sambil menangis. Tapi suara langkah kaki di belakangnya membuatnya berhenti. "Jangan takut, Nak. Kamu sudah mulai melihat kebenarannya." Bu Rini berdiri di ambang pintu belakang. Bajunya longgar, tapi ada darah menetes dari ujung lengannya. Matanya nggak kosong kali ini, penuh kendali. "Kenapa saya? Saya nggak pernah minta ini semua," teriak Vira. "Karena kamu dipilih. Energi kamu langka. Nafsu kamu itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Warung ini butuh kamu. Kita butuh kamu." Vira ingin lari, tapi tubuhnya lemas. Bukan karena takut, tapi karena mie yang tadi siang. Seolah seluruh energinya sudah diikat kembali oleh uap kuah hangat itu. "Kamu sudah terikat, sayang. Setiap semangkuk mie yang kamu makan, satu bagian dari jiwamu aku miliki. Dan kalau kamu menyerah, kamu akan jadi foto di dinding itu." Vira menatap sekeliling. Wajah-wajah itu seolah menatap balik. Hampa, tak bisa bicara. Tapi mata mereka seperti ingin berteriak. "Tugas kamu sederhana, nikmati apa yang kamu punya. Nikmati tubuhmu, nikmati lelaki-lelaki yang datang padamu, dan serahkan sisanya padaku." Bu Rini mendekat. Dia usap pipi Vira yang dingin. Senyumnya makin lebar. "Dan kalau kamu berhasil, kamu akan seperti aku. Abadi, cantik, kaya." Vira menahan tangis, ini bukan mimpi, ini nyata. Dia sudah setengah masuk ke dalam lingkaran itu. Dan sekarang, dia nggak tahu bagaimana cara keluar. Vira mengurung diri 3 hari setelah pertemuannya dengan Bu Rini di warung. Dia tidak ke kampus, tidak mengangkat telepon, dan tidak membuka pintu kos. Semua makanan yang masuk, selalu dari Bu Rini, ditolak. Tapi entah kenapa, tiap malam tetap ada semangkuk mie rebus yang tiba-tiba muncul di meja belajarnya. Mangkuk yang sama, uap yang sama, aroma yang sama menggoda, padahal pintu dan jendela terkunci rapat. "Aku harus keluar dari sini," bisik Vira pada dirinya sendiri. Sore itu, ia memutuskan pergi ke warnet satu-satunya yang masih buka di gang belakang. Dia cari info soal pesugihan, ritual, tumbal. Hingga akhirnya dia nemu satu artikel blog tua dengan judul mencolok, "Warung Mie Rebus Iblis di Gang Semangka." Vira terkesiap. Lokasinya sama persis dengan warung Bu Rini. Artikel itu ditulis seseorang bernama Doni, tahun 2015. Dia mahasiswa jurusan antropologi yang katanya pernah tinggal di kosan yang sama dengan Vira. Tulisan itu panjang, penuh teori dan pengalaman pribadi. Doni menyebutkan warung Bu Rini sudah ada sejak tahun 1980-an. Dan tiap 5 tahun selalu ada kasus kematian misterius yang melibatkan anak muda, kebanyakan laki-laki. Yang terakhir terlihat bersama seorang perempuan penghuni kos. Perempuan itu selalu berubah wajah, tapi warungnya tetap sama. Dan pemiliknya selalu bernama Bu Rini. Vira menutup mulutnya. Jantungnya berdetak makin cepat. Dia lanjut baca. Di akhir artikel, Doni menulis bahwa dia nyaris jadi korban. Tapi malam sebelum dijemput, dia kabur keluar kota. Sejak itu, dia nggak pernah kembali. Dia mengaku masih mimpi soal mie rebus itu. Aromanya, panasnya, dan suara-suara aneh yang datang setelahnya. Vira mencetak artikel itu dan menyimpannya dalam tas. Dia sadar sekarang kalau dirinya bukan korban pertama. Tapi dia juga nggak mau jadi korban selanjutnya. Malam itu, dia balik ke kos dan menyiapkan diri untuk kabur. Tapi pas buka pintu kamar, Bu Rini sudah duduk di kasur Vira. "Kamu sudah baca semuanya ya?" tanyanya tenang,
sambil mengelus kepala boneka kelinci di tangan. Vira menahan napas. Saya nggak mau ikut ini semua. Saya mau keluar. Keluar kemana? Dunia di luar nggak akan nerima kamu lagi. Kamu udah makan mie itu, udah nikmati kenikmatannya. Kamu udah jadi bagian dari rantai ini, Vira. Vira menggigit bibir. Saya nggak takut. Saya bisa pergi. Sekarang. Bu Rini bangkit perlahan. Tatapannya gelap. Kamu pikir gampang? Semua yang pergi dari sini berakhir jadi uap. Uap mie rebus yang kamu hirup tiap malam. Mereka nggak bisa benar-benar pergi. Bahkan si Doni pun. Vira menegang. Apa maksudnya? Doni, dia masih hidup. Dia kabur. Benarkah? Bu Rini tertawa kecil. Kalau dia masih hidup, kenapa aku bisa masak mie pakai aroma tubuhnya? Kenapa kamu masih bisa mimpikan dia semalam? Vira mundur perlahan, tangan Bu Rini mulai berubah. Kukunya panjang, hitam, seperti cakar. Matanya bersinar merah, tapi tiba-tiba, krak! Pintu kamar didobrak dari luar. Seorang laki-laki tua masuk dengan jubah panjang dan mata tajam. Rini, cukup! Vira terkejut. Bu Rini terkejut. Lelaki itu maju cepat, mengangkat seikat rambut dan membacakan mantra. Tubuh Bu Rini terhuyung. Sekilas, wajahnya berubah lagi jadi perempuan tua renta. Kamu siapa? Teriak Vira. Namaku Pak Tono. Aku mantan penghuni kos ini. Dulu aku juga pernah jadi korban. Tapi aku selamat. Dan sekarang aku harus bantu kamu. Bu Rini meraung keras. Tubuhnya mengepul asap hitam. Kalian pikir bisa lepas? Mie ini sudah melebur dalam darahmu, Vira. Kamu nggak akan bisa hidup normal lagi. Pak Tono menarik Vira keluar kamar. Ayo, kita harus ke tempat asal warung ini dibangun. Di sanalah pusat kekuatannya. Kalau tempat itu dihancurkan, semuanya akan berakhir. Vira masih gemetar. Tapi dia tahu tak ada jalan lain. Perjalanan mereka baru dimulai. 2 minggu setelah malam mencekam di warung Bu Rini, Vira berubah. Wajahnya lebih segar, tubuhnya lebih kuat, dan senyum selalu tersungging di bibirnya. Mahasiswa yang dulu menghindar mulai mendekat lagi. Warung mie Bu Rini kembali ramai. Tapi ada yang berbeda. Bu Rini jarang terlihat, kabarnya sakit, dan sementara ini warung dijalankan oleh Vira. Vir, kamu sekarang kerja di warung Bu Rini ya? Tanya Santi, teman kos yang dulu sempat pindah tapi kembali karena kosan sudah sepi rumor. Vira hanya mengangguk. Iya, bantu-bantu aja. Kasian Bu Rini lagi nggak enak badan. Setiap malam, aroma mie rebus yang mengepul dari warung makin menggoda. Pria-pria dewasa berdatangan entah dari mana. Bahkan ada yang bukan warga sekitar. Semuanya tampak puas dan kembali lagi keesokan harinya. Satu persatu, mahasiswa laki-laki yang dulu menghindari Vira pun kembali dekat. Bahkan berebut ajak jalan. Di dalam warung, Vira bekerja lincah. Senyumnya manis, tutur katanya ramah, tapi matanya kosong. Sama seperti Bu Rini dulu, setiap mie rebus yang disajikannya terasa spesial, seolah ada yang lebih dari sekadar kaldu dan rempah. Suatu malam, Pak Lurah datang lagi, duduk di pojok seperti biasa. Kali ini, bukan Bu Rini yang melayaninya, tapi Vira. Mie spesial 1, Pak, tanya Vira sambil tersenyum. Pak Lurah mengangguk pelan. Sudah waktunya ya, Vira? Sudah, semua proses sudah selesai. Saya siap. Pak Lurah tersenyum tipis. Bu Rini bilang, kamu cepat belajar. Dia bangga. Vira membungkuk sopan, lalu kembali ke dapur. Di sana, panci besar mendidih. Bungkusan plastik merah darah tergeletak di meja. Vira membuka satu persatu,
Potongan-potongan kecil daging dan tulang dituang ke dalam kuah. Ia aduk perlahan sambil tersenyum. Tangannya luwes tanpa gemetar. Dari balik tirai, Bu Rini muncul. Tubuhnya masih lemas, tapi senyumnya puas. Kamu sudah siap sendirian sekarang, Nak. Aku hanya menuntun di awal. Sisanya, jalanmu sendiri. Apa saya akan terus hidup seperti ini, Bu? Menyeduh Mie dari mereka? Bu Rini mengangguk. Itu jalan kita, dan kamu sudah membuat pilihan sejak mangkuk pertama. Vira tak menjawab, tapi tatapannya kini tak lagi ketakutan. Ia tahu keluar dari lingkaran ini sudah mustahil. Satu-satunya cara bertahan adalah menjadi lebih kuat. Malam itu, Vira pulang ke kosan lebih larut dari biasanya. Di tangannya ada amplop coklat, isinya uang. Banyak. Hadiah dari Pak Lurah, katanya, untuk kontribusi Vira di warung. Di kamar, Vira berdiri di depan cermin. Dia buka bajunya perlahan, melihat tubuhnya yang makin indah. Tak ada luka, tak ada lemah. Semua pria yang tidur dengannya akhir-akhir ini mati dengan senyum puas. Tak ada yang mencurigai. Semua kematian dianggap wajar. Aku cantik, aku kuat, dan aku akan hidup lama, bisiknya ke cermin. Esoknya, Bu Rini resmi menghilang. Kata warga, dia pindah keluar kota untuk berobat, tapi Vira tahu, Bu Rini hanya memindahkan tubuhnya ke dimensi lain. Meninggalkan warung ini sepenuhnya di bawah kendali Vira. Kini, warung itu bukan sekadar tempat makan, tapi tempat di mana nafsu dan kematian berpadu dalam semangkuk mie rebus. Dan Vira adalah penjaganya. Semua terasa tenang, bahkan terlalu tenang. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi teriakan dari korban. Semua berjalan lancar. Tapi di dalam dada Vira ada ruang kosong yang tak bisa diisi dengan uang atau kepuasan seksual. Malam itu saat duduk di dapur sendirian, ia mendengar suara samar dari dinding belakang. Vira, kamu pikir kamu menang? Dia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa, hanya suara uap dari panci besar. Dia berdiri dan memeriksa tiap sudut. Kosong, tapi suara itu nyata dan sangat familiar. Suara Reno. Vira menelan ludah, dia kembali duduk, mencoba mengabaikan. Tapi malam-malam berikutnya suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Kamu pikir semua ini milikmu, Vir? Kamu cuma bagian kecil dari rencana besar. Tapi Vira menolak takut. Dia sudah menang. Dia yang pegang kendali sekarang. Warung itu miliknya. Rezeki itu miliknya. Tubuhnya miliknya. Semua laki-laki miliknya. Atau benar begitu? 3 bulan berlalu. Warung mie Bu Rini kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Mahasiswa, warga sekitar, bahkan orang luar kota rela antre panjang cuma buat semangkuk mie rebus spesial. Kata mereka, rasanya beda. Harumnya bisa bikin orang ketagihan. Warung kecil di gang sempit itu berubah jadi tempat yang selalu hidup setelah matahari terbenam. Dan Vira kini berdiri di belakang meja, senyum tipis di bibirnya, menyambut setiap pelanggan dengan ramah. Rambutnya diikat rapi, bibirnya berwarna merah darah, kulitnya bersinar seperti porselen. Banyak lelaki yang datang bukan cuma buat mie, tapi karena ingin melihat Vira. Entah kenapa, ada aura yang bikin mereka tertarik dan gak bisa lupa. Bu Rini? Gak ada kabarnya. Sejak malam itu, warung dibuka sendiri oleh Vira. Banyak yang tanya, tapi jawabannya selalu sama. Bu Rini pulang kampung, warung ini diwariskan ke saya. Gampang dipercaya karena semua berjalan lancar, bahkan lebih laris. Tapi ada satu hal yang tak diketahui banyak orang. Di dapur belakang, di ruang kecil dengan pintu yang selalu tertutup rapat, aroma amis darah bercampur rempah masih terus menguar. Suatu malam, seorang pria tua masuk ke warung. Pak Lurah.
Dia duduk di pojok, pandangannya tajam ke arah Vira. "Sendirian sekarang?" tanyanya tanpa basa-basi. Vira mengangguk. "Sudah biasa, Pak. Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Vira diam, lalu senyum. "Saya hanya melanjutkan apa yang sudah diajarkan." Pak Lurah menghela napas. "Jangan sampai kamu lebih rakus dari yang dulu. Tahu batas. Kalau tidak, kamu akan diambil juga." Vira mendekat, meletakkan semangkuk mie di hadapan Pak Lurah. "Saya nggak takut, karena saya bukan cuma penerus. Saya yang menyempurnakan." Pak Lurah menatapnya tajam, tapi tak berkata apa-apa lagi. Mie itu dimakan habis seperti biasa. Dan malam itu dia pulang, lalu ditemukan tewas di rumahnya pagi harinya. Dengan mata melotot dan lidah terjulur, seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Keesokan harinya, warung tetap buka, pelanggan tetap ramai. Namun ada satu hal yang mulai berubah. Vira mulai mendengar suara, bisikan. Di tengah malam, saat warung sudah tutup dan dia membersihkan meja, suara lirih dari dapur, seperti seseorang yang memanggil namanya. Kadang menangis, kadang tertawa kecil, dan kadang menyebut nama-nama pria yang pernah tidur dengannya. "Reno, Surya, Bima." Bisik itu terus berulang. Vira mencoba mengabaikan, tapi makin malam, suara makin jelas. Dan wajah-wajah itu mulai muncul di mimpinya. Mereka duduk berjejer di ruang makan warung, dengan wajah hancur, tubuh gosong, dan mulut yang penuh dengan mie. "Kamu bukan pelayan, kamu makanan," bisik Reno dalam mimpinya. Vira terbangun dengan keringat dingin. Dia menatap tangannya. Kukunya menghitam. Rambutnya mulai rontok. Setiap malam, tubuhnya makin lemah. Tapi rasa lapar itu makin menggila. Bukan lapar makanan, tapi lapar akan sentuhan, akan tubuh lelaki. Nafsu yang dulu hanya muncul sesekali, kini membara setiap jam. Dan tiap kali dia melampiaskan, satu lagi nyawa menghilang. Tapi tubuhnya bukannya membaik, malah membusuk perlahan. Suatu malam, saat membuka dapur, dia menemukan cermin besar. Cermin itu tidak pernah ada sebelumnya, tapi kini berdiri di sudut ruangan. Dan saat Vira melihat ke dalamnya, bukan dirinya yang dia lihat, tapi Burini. "Kamu pikir kamu menang?" Suara dari dalam cermin bicara. Vira mundur. "Aku sudah menggantikanmu. Ini warungku sekarang." Burini tertawa pelan. "Tepat. Kamu menggantikanku. Sama seperti aku dulu menggantikan perempuan sebelumku. Ini bukan kemenangan, sayang. Ini kutukan. Kamu sekarang yang terjebak. Kamu yang akan abadi di sini, tapi bukan sebagai pemilik. Kamu akan menjadi bagian dari dapur itu." Tiba-tiba, dinding di belakang Vira terbuka. Sebuah lorong gelap muncul. Asap tipis keluar, dan dari balik asap itu, puluhan wajah muncul. Wajah-wajah korban, wajah para lelaki, dan di antaranya, wajah Vira sendiri. Dia menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Cermin di depannya berubah menjadi genangan air panas. Dan dari dalamnya, tangan Burini mencuat, menarik Vira perlahan ke dalam genangan itu. Sebelum tenggelam, satu bisikan terakhir terdengar. "Warung ini tidak pernah milik siapapun. Warung ini milik rasa lapar yang tidak pernah kenyang." Seminggu kemudian, warung dibuka lagi. Seorang perempuan muda, cantik dan ramah berdiri di balik meja. Rambutnya panjang, matanya berbinar dan senyumnya manis. Namanya Nisa. Mahasiswi baru yang katanya dapat warisan dari sepupunya yang hilang entah kemana. Warung Mia itu tetap ramai, tetap harum, dan tetap menyajikan semangkuk mie rebus pembawa kematian.